Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan kepada kita semuanya untuk bisa hadir menyaksikan kuliah pertama konversi limbah menjadi energi, teman-teman. Nah, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya yang sudah mengambil mata kuliah konversi limbah menjadi energi. Untuk pertemuan pertama kali ini, saya akan menyampaikan perkuliahan melalui rekaman video. Di pertemuan pertama kita hanya membahas terkait kontrak belajar, teman-teman. Jadi untuk pertemuan selanjutnya baru kita akan mulai dengan materi-materi terkait konversi limbah menjadi energi. Nah, pada hari ini kita akan diskusi, saya akan menyampaikan tentang aturan-aturan perkuliahan selama satu semester ini dan juga terkait dengan materi yang akan saya berikan, terus ada capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Nah, terkait dengan konversi limbah menjadi energi atau biasa dikenal dengan waste to energy. Nah, di mana yang dimaksud dengan waste to energy ini, konversi limbah menjadi energi ini adalah proses menangkap ataupun mendapatkan energi dari suatu proses yang dilakukan terhadap sampah ataupun limbah ya. Nah, di mana limbah tersebut menjadi electricity ataupun menjadi energi listrik ataupun menjadi panas. Nah, jadi ini berhubungan dengan nanti hukum termodinamika ataupun ada proses thermal dan lain sebagainya ataupun cara biologis prosesnya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti di mata kuliah konversi limbah menjadi energi. Kita akan bicara terkait proses thermal dan proses biodegradasi, teman-teman. Nah, ya secara garis besar gambaran perkuliahan kita adalah kita membicarakan terkait limbah. Nah, tapi fokusnya memang limbah padat ini kalau waste to energy, limbah padat ataupun nanti ada sedikit terkait dengan biomasa, limbah cair ya secara yang ya dari biomasa ya. Nah, itu yang kita bahas. Nah, jadi bagaimana tahapan-tahapan ini sebetulnya di mata kuliah pengolahan persampahan itu sudah teman-teman mendapatkan bagaimana pengelolaan sampah ataupun limbah dari sumber hingga nanti ada collecting prosesnya, bagaimana proses pengumpulan ataupun pengangkutan. Nah, kalau untuk waste to energy dari konversi limbah menjadi energi, limbah ini ataupun sampah ini nanti dikumpulkan terus masuk ke ada unit proses pengolahan limbah menjadi energinya. Nah, ada semacam power plant lah bisa dibilang seperti itu ya. Nah, terus nanti masuk ke ada proses pengolahan limbahnya dikonversi menjadi produk. Nah, biasanya ada jadi panas, nah dalam bentuk gas dan lain sebagainya. Nah, dari proses ini nanti ada proses konversi. Nah, makanya namanya konversi limbah menjadi energi di mata kuliah kita ini. Yaitu ada konversi dari limbah dari sampah menjadi bisa jadi menjadi fuel atau bahan bakar, bisa jadi menjadi gas, bisa jadi menjadi listrik. Nah, ini yang akan kita bahas sampai akhir semester nanti, teman-teman. Nah, untuk materi perkuliahan, nah ini materi perkuliahan. Untuk pertemuan pertama kita akan
membahas tentang kontrak belajar, peta konsep mata kuliah, dan tujuan pembelajaran, serta pokok-pokok materi selama kurang lebih ya 13 pertemuan ke depan. Karena ini adalah pertemuan pertama, berarti masih ada 13 pertemuan kita. Nah, terus referensi-referensi yang mungkin bisa kita jadikan sebagai acuan, teman-teman jadikan acuan untuk mata kuliah ini. Dan sistem penilaiannya, ini nanti yang akan saya sampaikan eh, secara detailnya untuk pertemuan pertama ini. Dan strategi pembelajaran tentunya ya. Nah, untuk pertemuan kedua, dan berarti minggu depan pertemuan kedua, kita akan melakukan review terhadap permasalahan sampah secara garis besarnya, walaupun di mata kuliah pengantar teknik lingkungan ataupun dari pengolahan persampahan itu sudah dibahas, kita akan review sedikit. Kita akan hubungkan dia dengan isu energi nasional dan internasional, serta review umum tentang limbah dan potensinya menjadi energi, bagaimana proses konversinya menjadi energi, itu yang kita bahas di pertemuan kedua. Selanjutnya di pertemuan ketiga ada kita membahas karakteristik sampah dan tugas, ada tugas untuk teman-teman. Nah, ini pertemuan 4, 5, 6, dan 7. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di pertemuan 4 dan kelima kita akan membahas terkait biodegradasi. Nah, yaitu bagaimana prinsip-prinsip biodegradasi materi organik, terutama untuk biomasa, prosesnya, dan komponen sistem untuk penangkap biogasnya, karena proses biodegradasi biasanya menghasilkan biogas menggunakan biodigester. Nah, terus ada proses-proses aerobiknya, anaerobiknya. Nah, terus ada produk glukosa dan alkohol secara teoritis dan lain sebagainya. Bagaimana intinya kita akan mengetahui proses biomasa menjadi biogas melalui tangki biodigester. Nah, nanti di pertemuan kelima ada kuis 1. Nah, di pertemuan keenam masih proses anaerobik tapi dalam landfill sampah perkotaan. Karena sampah perkotaan kita potensi proses anaerobiknya sangat besar. Nah, kita akan diskusikan kaitan karakteristik sampah, teknik operasionalnya, dan lain sebagainya lah ya. Nah, di pertemuan ketujuh kita masuk ke waste to energy, konversi limbah menjadi energi secara termal. Kita akan bahas di pertemuan ketujuh secara termal, secara umum saja dulu. Nah, terus nanti ada UTS setelah pertemuan ketujuh. Nah, selanjutnya setelah UTS, pertemuan ke-8 sampai ke-11 kita masih berbicara tentang teknologi konversi limbah menjadi energi secara termal. Nanti kita akan terfokus pada nanti ada namanya RDF, terus ada yang namanya insenerasi, ada gasifikasi, dan pirolisis. Itu yang akan kita bahas untuk 4 pertemuan dari pertemuan 8 sampai ke 11. Nah, pertemuan ke-12 ada kuis proses termal. Nah, teman-teman jadi materi pertemuan ke-7, 8, 9, 10, 11 nanti akan ada kuis di pertemuan 12. Nah, di pertemuan 13-14 teman-teman presentasi tugas. Nah, nanti akan ada tugas saya berikan. Nah, dan ini masuk bagian penugasan dan kuis juga nanti. Nah, ada juga di pertemuan 13-14 sehingga diharapkan di pertemuan 13-14 ini kita fokus ke implementasi proyek KLME konversi limbah menjadi energi yang sudah diaplikasikan. Nah, sehingga teman-teman dari pertemuan pertama sudah tahu bahwa nanti akan ada presentasi dan ini berkelompok teman-teman. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, jadi walaupun kerjanya berkelompok, nanti saat presentasi ada penilaian untuk individu dan ada penilaian untuk pelaporan serta keaktifan dalam mengerjakan tugas ini. Nanti akan saya buatkan semacam Google Slide-nya sehingga teman-teman bisa mengerjakan di Google Slide tersebut, sehingga
nanti akan mudah untuk saya memberikan penilaian. Nah, itu kira-kira teman-teman selama 1 semester ini materi yang akan kita diskusikan. Nah, ada kuis, ada tugas. Nah, kuisnya ada yang kuis sudah jelas mandiri. Nah, tugas ada yang mandiri, ada yang berkelompok. Nanti akan saya sampaikan di rekaman-rekaman selanjutnya ataupun di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini tujuan pembelajaran teman-teman diharapkan. Nah, dengan mengetahui tujuan pembelajaran ini, nah ini syarat untuk lulus lah bisa dibilang seperti itu. Teman-teman dapat menjelaskan kaitan konsep mengolah limbah menjadi energi dalam mengatasi masalah sampah maupun energi. Jadi bagaimana keterkaitan antara limbah ini menjadi solusi lah untuk masalah energi yang ada saat ini. Terus yang kedua, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan karakteristik sampah yang meliputi karakteristik fisik, kimia, dan keterbakaran serta biodegradasinya. Nah, nanti kita akan diskusikan itu di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, teman-teman juga dapat menjelaskan prinsip proses biodegradasi untuk menghasilkan biogas dan bagaimana menangkap dan mengendalikan biogas yang dihasilkan. Nah, ini tadi kita nanti akan melihat proses terbentuknya biogas itu seperti apa sih. Nah, nanti ada tahapan-tahapan prosesnya secara anaerobik, itu yang akan kita bahas, teman-teman. Dan selanjutnya, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan prinsip pengolahan termal dan insinerasi. Kita juga akan membahas insinerasi, tetapi kita akan ada juga membahas terkait RDF, terus ada nanti gasifikasi, ada pirolisis. Nah, selanjutnya, nah ini ada juga mendiskusikan isu-isu kontemporer terkait mata kuliah dihubungkan dengan pengetahuan terdahulu. Nah, ini dia nanti yang teman-teman presentasikan secara berkelompok. Ada sesi diskusinya nanti di beberapa kali pertemuan, ada 3 atau 4 kali pertemuan kita akan ada sesi diskusi secara daring, di mana teman-teman saya buat berkelompok dan mendiskusikan tugas yang akan dikerjakan. Ini referensinya teman-teman. Nah, referensi ini nanti coba akan saya upload juga ke Classroom sehingga teman-teman bisa membaca. Ini referensinya. Teman-teman bisa lihat untuk referensinya. Selanjutnya sistem penilaian. Nah, teman-teman bisa lihat ada UTS, UAS, ada kuis dan tugas itu 30% semuanya, untuk presensi 10%. Jadi saya harapkan, nah kalau memang sudah memilih mata kuliah konversi limbah menjadi energi, maka mari sama-sama kita berkomitmen untuk menjalankan dari awal sampai akhir. Saya berharap ya teman-teman tidak adalah yang bolong perkuliahannya, kecuali memang sangat mendesak, umpamanya sakit ataupun ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi tidak ada alasan lah untuk tidak ikut kuliah karena ketiduran ataupun karena ada aktivitas yang tidak ini ya, yang tidak produktif. Nah, jadi monggo ini pilihan teman-teman. Jadi silahkan nanti di pelajari seperti apa ya strategi teman-teman lah untuk berkuliah supaya bisa lulus mata kuliah konversi limbah menjadi energi. Oke, teman-teman. Nah, ini sistem penilaian. Ini nilainya saya yakin teman-teman sudah tahu semuanya untuk penilaian. Ya kalau bisa dapat nilai A, kenapa harus memilih nilai C? Walaupun syarat kelulusan yaitu nilai C, teman-teman. Nah, terus ini masalah kehadiran, saya harapkan teman-teman hadir di atas 75%, kalau bisa ya 100% kehadirannya. Karena kalau di bawah 75% nilainya otomatis F. Dan kalau ada izin, ada sakit dan hal-hal lain sebagainya bisa menyampaikan secara tertulis melalui apa? Melalui SIM presensi FTSP itu sudah ada. Bagaimana prosedur untuk pengurusan izinnya.
Dan perkuliahan insya Allah kalau kita lakukan secara sinkron, saya akan mulai tepat waktu teman-teman. Dan di awal waktu saya akan memberikan presensinya. Dan tidak ada presensi di luar itu. Jadi saya harapkan datang tepat waktu, presensi, terus kita mulai perkuliahan. Dan ada catatan juga, apabila tugas ada yang sama, maka nilai tugas akan dibagi rata. Jadi antara si A dan si B ada tugas nih, semua satu kelas saya berikan tugas, terus si A dan si B kurang lebih sama jawabannya. Maka apabila nilainya 100, maka saya akan bagi dua nilainya 50-50. Nah, berbeda kalau pada UTS, UAS dan kuis. Nah, kalau ini kedapatan mencontek ataupun ada jawaban yang sama UTS, UAS atau kuis, maka dianggap tidak mengikuti ujian atau nilainya F. Nah, jadi berhati-hati teman-teman kalau ada tugas, ya silahkan dikerjakan. Nah, apabila mengambil dari internet, ya jangan lupa mencantumkan referensinya. Nah, terus kalau untuk kuis, UAS, dan UTS ya dikerjakanlah sendiri teman-teman. Bagaimana gaya penulisan teman-teman sendiri, jangan kopas. Karena akan ketahuan copy paste-nya, jadi lebih baik dikerjakan sendiri. Oke, teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini, teman-teman. Nah, semoga ini bisa menjadikan informasi buat teman-teman di pertemuan pertama hari ini. Nah, semoga nanti di pertemuan berikutnya kita bisa secara sinkron. Nah, atau secara tatap muka dengan melalui media Zoom. Nah, tapi untuk pertemuan pertama kali ini kita ya saya hanya bisa memberikan perkuliahan secara online, yaitu melalui rekaman video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.